Terima kasih kesempatannya Bapak Ibu. Perkenalkan diri, nama saya Diki Oka Mardiana Wijaya. Saya merupakan salah satu guru di SMA Desa Gunung, berawal dari Bapak Ibu juga di sini. Saya merupakan guru dari mata pelajaran informatika atau guru TIK. Kemudian dengan tugas tambahan juga sebagai wakabit bidang guru. Kemudian pada saat ini saya memberikan materi pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Ini juga merupakan salah satu yang saya dapatkan pada saat melaksanakan atau mengikuti pendidikan guru penggerak yang saya ikuti di Angkatan 9. Kemudian saya diseminasikan ke Bapak Ibu guru di sekolah. Apa itu budaya positif? Kita masuk saja. Yang pertama di sini budaya positif di sini ada 6 bidang, ada 6 sub. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas. Kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia dunia berkualitas. Selanjutnya restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi 3 segitiga restitusi. Kemudian kita masuk ke subbab yang pertama. Nilai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Konsep disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya nilai positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Kemudian disiplin untuk menjadi murid atau pengikut atau seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Maksudnya motivasi intrinsik bukan motivasi ekstrinsik. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Itu merupakan sedikit pemaparan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan. Kemudian ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan, tata tertib dan sebagainya. Ya. Kemudian konsep dari disiplin positif merupakan suatu unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Kemudian disiplin untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul dengan alasan mengapa mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan motivasi ekstrinsik. Kemudian disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Menurut psikiater pendidik dan musik Dr. William Glasser adalah dalam kontrol teori mikrokonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama di sini ilusi guru mengontrol murid atau ilusi guru mengontrol siswa. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Pada dasarnya yang dimaksud oleh ilusi guru mengontrol murid, kita tidak bisa memaksakan sesuatu yang memang murid itu tidak mau melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang dapat diartikan penguatan positif dapat membuat murid menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa atau mengontrol guru juga menuju pada identitas gagal. Karena kita terlalu mengkritik, jadi membuat semangat siswa itu mungkin agak menurun seperti itu. Ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
Di sini perilaku orang dewasa memaksa kita akan efektif untuk jangka waktu panjang dan dapat membuat sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk karena kita merasa memaksakan atau mengharuskan sesuatu harus dilakukan kepada anak-anak. Kemudian nilai-nilai kebajikan profil belajar Pancasila. Di sini ada 6. Kemudian yang pertama adalah beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pada nilai yang beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ada 5 elemen kunci akhlak. Yang pertama adalah akhlak beragama, kemudian akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Di yang pertama di sini akhlak beragama, kita pasti semua percaya terhadap agama dan banyak keyakinan masing-masing. Kemudian pribadi, akhlak pribadi, kita menghargai diri sendiri. Ya. Di sini yang akhlak yang ketiga, akhlak kepada manusia. Akhlak kepada manusia ini bisa diartikan kita harus saling menghargai satu sama lain. Jadi sehingga terwujud sebuah keakraban antara manusia satu dengan manusia dua, atau personal satu dengan personal dua, atau dengan dari diri saya dengan teman-teman lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah kepada alam, akhlak kepada alam. Kita bisa menghargai tentang alam sekitar kita, seperti simple kegiatan yang gampang-gampang saja dengan merawat kebersihan, kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Seperti itu adalah termasuk dari akhlak kepada alam. Kemudian yang terakhir adalah akhlak bernegara. Akhlak bernegara juga kita di sini sebagai warga negara yang baik. Sebagai warga negara yang baik, kita juga harus taat terhadap peraturan-peraturan yang ada. Atau ada apalagi kita dalam dunia kerja, kita harus mentaati semua peraturan yang ada, seperti itu. Kemudian nilai kebajikan profil Pancasila yang kedua di sini adalah berkebinekaan global, yang dapat diartikan mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga saling menumbuhkan rasa saling menghargai. Di sini dapat diartikan berkebinekaan global. Kita artinya harus mempertahankan budaya-budaya kita yang ada, tetapi dengan tidak juga menutup masuknya dari budaya lain, tetapi kita ambil yang memang sebenarnya kita harus gunakan. Kalau memang tidak bisa atau tidak berhubungan atau tidak sama sealiran dengan budaya yang kita gunakan, yang ada tidak usah kita gunakan. Itu. Kemudian nilai kebajikan pelajar Pancasila yang ketiga di sini ada namanya mandiri, bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Ini pendewasaan diri bagi semua kita, terutama di dalam dunia kerja juga. Kita harus mandiri, bertanggung jawab atas apa yang kita buat, kemudian apa yang hasilnya akan kita dapatkan. Kemudian yang keempat, nilai kebajikan profil pelajar Pancasila yang keempat di sini ada namanya bergotong royong. Kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, judulnya dan berbagi. Ini bergotong royong, kita bekerja sama dan berkolaborasi antara satu dan teman yang lain dalam sebuah kegiatan. Ya. Kita saling tolong menolong juga termasuk di dalam bergotong royong ini. Kemudian materi yang nilai profil pelajar Pancasila, nilai kebajikannya yang kelima di sini ada bernalar kritis yang dapat diartikan mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi. Kemudian menganalisis informasi, mengevaluasi, menyimpulkan dan mengambil keputusan. Jadi
bernalar kritis kita bisa artikan di sini mengevaluasi atau mempelajari situasi yang ada, kemudian apa yang harus kita lakukan sehingga dapat mengambil keputusan dalam situasi tersebut. Ya. Kemudian di sini ada yang ke 6, kreatif, mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Ya. Itu kreatif, itu sangat penting dalam zaman sekarang atau perkembangan edukasi sekarang ini, karena kita harus kreatif dalam menyusun atau membuat media-media atau proses pembelajaran sehingga mendapatkan suatu hasil yang sangat bermakna dan bermanfaat bagi siswa terutama, karena kita juga di sini sebagai seorang pendidik atau guru. Okay. Nah, sekarang kita lanjut yang kedua. Sebelum yang kedua adalah teori. Sebelum kita masuk sebab yang kedua, ada yang tanyakan Bapak Ibu? Kita lanjut saja, ya. Kita lanjut saja ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Di sini adalah menurut pendapat Diane Dawson dalam bukunya Restriction School Discipline. Di sana menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan sebuah faktor dari eksternal, yang artinya ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi kita melakukan tindakan. Ini di sini dapat kita sedikit paparkan. Saya sedikit paparkan tentang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita melakukan tindakan hanya untuk menjauhi rasa ketidaknyamanan, atau kita melakukan kegiatan supaya tidak mendapat hukuman. Kita menghindari kegiatan-kegiatan yang mendapatkan hukuman. Jadi kita hindari semua. Itu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 3 motivasi perilaku manusia. Yang kedua, motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu merupakan faktor eksternal. Di sini dapat dipaparkan dan terlihatkan satu tingkat di motivasi yang pertama, satu tingkat yang berada di atas motivasi yang pertama. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Ya. Di motivasi yang kedua ini kita melakukan sesuatu atau pekerjaan hanya untuk mendapatkan sebuah imbalan atau pujian. Semuanya kita bekerja dengan sebuah imbalan, kita bekerja dengan untuk mendapatkan pujian. Gitu. Kalau memang tidak ada imbalan atau tidak ada pujian, kita tidak melakukan hal tersebut. Seperti itu jadinya. Ya. Di motivasi yang kedua. Kemudian kita masuk ke motivasi yang ketiga. Motivasi yang ketiga di sini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sekali lagi, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini merupakan faktor internal, faktor dari dalam diri kita sendiri. Yang artinya tingkat motivasi yang diharapkan, mereka melakukan suatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin orang
ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Jadi pada yang motivasi yang ketiga ini dapat diartikan adalah merupakan kesadaran diri sendiri, kesadaran diri sendiri untuk menjadi yang lebih baik. Ya, kita melakukan sesuatu bukan karena pengaruh eksternal, pengaruh lingkungan atau pengaruh dari teman-teman atau apa, tetapi kita melakukan sesuatu berdasarkan dari keinginan kita sendiri. Kita menginginkan sesuatu untuk menjadi lebih baik. Kita melakukan apa yang harus kita lakukan agar diri kita menjadi lebih baik tanpa kita ada faktor dari luar yang mempengaruhi dalam kita melakukan hal tersebut. Merupakan kesadaran dari diri sendiri. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Di sini ada hukuman oleh penghargaan. Yang kedua di sini adalah dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Bagaimana mengerti rasanya ya dengan dihukum oleh penghargaan? Karena penghargaan kita harus melakukan sesuatu seperti itu. Jadi apabila kita ada penghargaan, kita tidak melakukan sesuatu hal tersebut. Ya, yang pertama di sini adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu jangka pendek atau waktu pendek. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan sehingga kehilangan motivasi dari dalam, karena mereka melakukan sesuatu karena penghargaan yang ada, bukan dari motivasi dari diri sendiri untuk melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, maka kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi kita tidak sadar dengan apa yang kita lakukan, tetapi kita berpatokan terhadap penghargaan yang kita dapat dengan apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua di sini adalah penghargaan tidak efektif. Penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan ini hampir sama. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini atau hal tersebut, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi kita berpatokan. Kalau kita melakukan suatu hal menjadi syarat agar mendapatkan sebuah penghargaan. Kemudian yang kedua, jika mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Itu. Dan yang ketiga, jika memberikan seorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Kita menjadi sebuah kayak iming-iming seperti itu. Ada sesuatu baru mau mengerjakan. Kemudian yang terakhir, orang yang berusaha berhenti merokok, ya seperti saya sendiri, dan orang yang berusaha diet, ada bapak ibu yang berusaha diet. Ya. Menguruskan badan bila diberikan penghargaan pasti hampir tidak akan berhasil. Sama seperti yang saya saya rasakan sendiri, kemudian saya kena di sana. Ya, sama juga dengan hubungan, berusaha hubungan, penghargaan berusaha hubungan maksud saya. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau kita jadikan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika melakukan hal tersebut atau hal ini, maka kita akan mendapatkan sebuah penghargaan.
Kemudian jika mengharapkan suatu penghargaan tidak mendapatkannya maka akan merasa kecewa. Kemudian jika kita memberikan suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita akan terus menerus jadi ketergantungan untuk memberikan penghargaan untuk memerintahkan atau meminta seorang untuk melakukan sesuatu atau mengerjakan sebuah pekerjaan. Kemudian yang terakhir, orang berusaha untuk berhenti merokok seperti yang tadi saya bicarakan, berhenti merokok, kemudian berusaha untuk menguruskan badan. Bila diberikan penghargaan itu hampir tidak akan berhasil. Oke, kita lanjut yang kedua di sini adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi menurut dosen adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke dalam kelompoknya dan dengan karakter yang lebih kuat. Ya, itu sudah jelas sekali di sana. Itu adalah kita dalam melakukan proses pada siswa dengan semua pasti ada kesalahannya, semua baik itu siswa. Kemudian kita memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke dalam kelompok mereka. Setelah kita proses tersebut akan menjadi karakter yang lebih kuat. Seperti itu. Kemudian menurut Charles Dawson juga, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Di sini masuk ke dalam kesadaran siswa atau kesadaran murid dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu juga salah satu proses dari pendewasaan dari siswa. Kemudian ciri-ciri restitusi yang pertama, restitusi untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan dan mencari solusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan dan mencari solusi. Restitusi itu bukan karena kita melakukan hal tersebut untuk menebus kesalahan yang kita perbuat, tetapi kita harus belajar dari kesalahan yang kita buat dan mencarikan solusi dari kesalahan tersebut. Kemudian restitusi untuk memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Kalau kita paksaan itu namanya bisa cenderung ke aturan. Kalau restitusi adalah tawaran. Tawaran itu bisa muncul dari kita sendiri dan bisa juga muncul oleh si siswa. Seperti itulah. Mungkin objek kita adalah seorang siswa atau murid. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, lebih cenderung masuk ke dalam diri atau pribadi dari siswa. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi objek yang kita tuju adalah karakter, bukan tindakan yang mereka lakukan. Jadi yang kita adalah karakter siswa, karakter siswa yang kita berani atau kita perbaiki atau kita didik, ya, Bapak Ibu. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Biasanya kalau siswa sudah melakukan kesalahan, dia pasti akan lepas dari kelompok mereka. Kemudian mereka akan berjalan dengan sendirinya. Kemudian kita dengan adanya sistem proses restitusi itu, kita kembalikan mereka dengan karakter mereka yang lebih kuat dan kembali ke kelompoknya, kelompok pada siswa itu sendiri. Nah, itu sedikit tentang restitusi. Kemudian di sini kita ada restitusi. Yang pertama adalah hukuman, disiplin, konstitusi, dan restitusi. Jadi coba kita lihat pada kolom yang pertama, tabel yang pertama. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu apabila kita melaksanakan hukuman. Apabila kita menerapkan hukuman, sesuatu yang menyakitkan pasti akan terjadi. Kemudian lanjutannya, sesuatu yang kita nyaman tidak terjadi. Kemudian lanjutannya adalah tidak nyaman untuk
murid atau anak jangka panjang jangka waktu yang panjang maksudnya. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Kalau kita masuk ke dalam tabel yang sebelah, konsekuensi dan restitusi, yang tabel ketiga adalah hukuman, tabel adalah konsekuensi, yang ketiga restitusi. Kalau di hukuman kita sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian di konsekuensi di tabel konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian di restitusi merupakan pilihan. Restitusi adalah merupakan pilihan apabila kita menerapkan hukuman. Kemudian waktu nyaman untuk anak murid, untuk waktu tidak nyaman, merasa tidak nyaman bagi anak atau siswa untuk waktu yang jangka panjang. Kemudian menguatkan di proses restitusi apabila kita melaksanakan proses restitusi kembali dengan perlakuan pada saat kita melakukan hukuman. Kalau kita lakukan proses restitusi mengeluarkan murid tersebut atau anak itu dalam waktu yang jangka panjang, karena kita sudah menunjukkan kesadaran dari siswa. Kemudian pada hukuman ini ada namanya korban mendapatkan keadilan. Kemudian di konsekuensinya korban bisa diabaikan. Kemudian restitusinya korban mendapatkan ganti. Kemudian di hukuman murid atau anak akan tersakiti. Kalau mereka dihukum, anak atau murid tersebut akan merasa tersakiti. Kemudian apabila kita masuk ke konsekuensinya, murid atau anak itu berdiam tidak nyaman. Kemudian apabila kita masuk ke dalam restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan dari yang mereka yang mereka lakukan itu, kembali mendapatkan kekuatan atau penguatan, jadi karakter yang lebih kuat. Kemudian murid atau anak belajar menyelesaikan kesalahan, murid atau anak belajar taat peraturan. Kemudian murid atau anak belajar memecahkan masalah, lebih dewasa jadinya kalau kita melakukan proses restitusi. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Mengontrol anak dengan penguatan negatif dengan memberikan sebuah hukuman. Ya, kemudian penguatan positif dengan konsekuensi. Kemudian apabila kita melaksanakan restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali. Kendali itu dipegang oleh diri sendiri, apa yang harus dilakukan dan bagaimana harus pemecahannya. Jadi kesadaran lebih tinggi. Kemudian dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Kemudian dia dikawal konsekuensi kehilangan hak, waktu jeda semangat diri dan penahanan. Kemudian restitusi, anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Jadi mereka lebih mempunyai kesadaran. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga. Materi yang ketiga di sini ada namanya materi keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah bukan sebuah tata tertib seperti yang dibuat oleh sekolah. Beda antara keyakinan dan tata tertib. Kalau tata tertib itu yang dibuat oleh sekolah, kita harus melaksanakan, harus mentaati. Keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi kita membuat sebuah keyakinan intern atau bersama-sama di dalam sebuah kelas. Umpamanya kita berada di kelas, kita mengajar di kelas, kita dengan anak-anak yang berada di kelas yang kita ajar, kita membuat sebuah keyakinan yang merupakan nilai-nilai universal yang disepakati dari anak 1, anak 2, dan anak 3. Kita sepakati bersama, kemudian kita surat atau kita tuliskan jadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan seorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, karena kita membuat sendiri dan melakukan sendiri akan
menimbulkan motivasi yang lebih tinggi untuk kita sendiri. Nah, di sini kita masuk ke prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Ini juga keyakinan bukan hanya kita lakukan di kelas bersama anak-anak, kita juga bisa dilakukan di sekolah, di bidang tempat kita tugas. Prosedur pembentukan keyakinan di sekolah atau kelas yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang telah disepakati di sekolah atau di kelas. Sebelumnya kita ada peraturan terlebih dahulu. Peraturan itu kan sudah pasti ada di sekolah maupun di kelas. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster bisa. Kemudian di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curahan pendapat. Jadi setiap orang, setiap siswa itu membuat pendapat sendiri, peraturan sendiri untuk di kelas, kemudian dituliskan, kemudian digambarkan. Jadi semua dapat melihat. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Contohnya, kalimat negatif, jangan terlambat masuk sekolah. Itu merupakan kalimat negatif, kemudian kita ganti menjadi kalimat positif. Ke sekolah tepat waktu. Ya. Jadi antara negatif dan positif. Negatif itu termasuk pada perintah atau larangan. Kemudian kita pindahkan ke kalimat positif menjadi ke sekolah tepat waktu atau keinginan yang kita sendiri dalam bahasanya. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat dan mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Jadi dari kertas-kertas tersebut yang sudah dibuat, kita tinjau lagi apakah masih berupa peraturan atau memang masih berupa peraturan, kita ubah menjadi kalimat positif. Kemudian selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contohnya, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Itu merupakan kalimat positif apa kalimat negatif? Itu kalimat positif ya. Ini merupakan sudah menjadi kalimat positif. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Ya, itu merupakan dijadikan dikelompokkan menjadi satu buah atau dalam satu kelompok atau dalam satu payung. Contoh keyakinan termasuk ke dalam saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimaksud dalam daftar yang harus disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi kita pendapat atau peraturan yang ditulis itu kita ubah menjadi kalimat positif, kemudian kita kategorikan menjadi sebuah golongan, satu kelompok berdasarkan satu payung, berdasarkan nilai-nilai universal. Itu yang dimaksud. Kemudian kita lanjut. Tinjau ulang keyakinan kelas atau sekolah secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang karena dia ada banyak yang sama. Ya, pasti akan banyak yang sama dari satu orang siswa atau dari satu teman ke teman yang lain. Kemudian sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7. Nanti apabila terlalu banyak atau lebih dari 3 atau sampai 7 akan tidak efektif dalam pelaksanaannya atau sulit dijalankan. Kemudian selanjutnya, setelah keyakinan kelas itu selesai dibuat, maka semua warga sekolah atau warga kelas dipersilakan untuk meninjau ulang. Sudah dibuat, kemudian kita sudah kategorikan dalam satu kelompok atau satu payung, kemudian kita bacakan. Bagaimana bacakan ulang, kemudian apakah semua menyetujui atau tidak.
Kemudian apabila sudah, maka semua menandatangani atau menyepakati kesepakatan kelas tersebut atau kesepakatan sekolah tersebut. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya diletakkan di kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Seperti itu untuk sedikit dari keyakinan kelas. Ini sudah saya lakukan kemarin di kelas, sudah saya terapkan di kelas tentang pembuatan keyakinan kelas. Sambil bisa dari Bapak Ibu ya. Nah, ini kemarin saya melakukan pembuatan keyakinan kelas pada kelas 11 pada mata pelajaran informatika. Dibagikan kertas-kertas plano, kemudian siswa itu menuliskan peraturan kelas yang ada. Peraturan kelas yang ada sebelumnya kita jelaskan dulu apa itu keyakinan kelas kepada anak-anak tersebut. Kemudian kita bagikan kertas-kertasnya. Kemudian siswa itu menuliskan kalimat-kalimat yang menjadi peraturan kelas bisa, atau yang sudah menjadi kalimat positif merupakan sebuah keyakinan kelas yang bisa. Nah, ini audionya agak bermasalah. Setelah dituliskan semua, jadi siswa itu akan menempelkan di papan, ya, menempelkan papan kelas di papan. Semua siswa menempelkan dengan kertas plano yang mereka buat, kemudian ditempelkan. Sebelumnya ya sudah, kemudian kita bacakan lagi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Apakah kita pastikan pada kata-kata yang dibuat atau itu merupakan sebuah kata kalimat positif atau kalimat masih dalam bentuk kalimat negatif. Kalau memang dia masih dalam bentuk kalimat negatif, kita ubah terlebih dahulu menjadi sebuah kalimat positif. Kita lihat satu-satu apa yang dibuat oleh siswa tersebut. Apabila dia masih negatif, kalimatnya kita ubah menjadi kalimat positif, kemudian kita bagi atau kelompokkan menjadi beberapa nilai-nilai universal yang ada, termasuk dalam golongan atau satu kelompok atau satu payung. Di sana dari kalimat yang diberikan oleh siswa, di sana ada beberapa kategori kelompok. Yang pertama disiplin, saya lihat kemarin di sana waktu saya praktekkan di kelas. Kemudian kebersihan, disiplin, kebersihan. Kemarin di waktu tempat saya mempraktikkan itu atau melaksanakan kegiatan tersebut, di sana ada 4 kategori. Yang pertama disiplin, kebersihan, saling menghargai, dan tanggung jawab. Setelah itu sudah menjadi kalimat positif dan sudah menjadi sebuah kelompokan masing-masing, kemudian kita kembali mengevaluasi
atau membalikan kembali kepada kehidupan anak-anak apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang mereka punya. Itu akan menjadi sebuah keyakinan kelas dengan nilai-nilai disiplin, kebersihan, saling menghargai dan tanggung jawab. Itu salah satu yang kemarin yang sudah saya lakukan tentang pembuatan keyakinan kelas. Ya, masih semangat Bapak Ibu? Ya, kita langsung saja. Ya, kita langsung saja sekarang sampai kita coba mempraktekkan tentang keyakinan kelas, tetapi kita ubah subjeknya menjadi keyakinan sekolah atau keyakinan dalam pembelajaran boleh juga. Oke, silakan Bapak Ibu, kita kelompok aja ya, biar enak. Ya, kita bikin kelompok, kemudian Bapak Ibu silakan menuliskan beberapa kalimat keyakinan atau peraturan boleh. Kemudian peraturan sekolah, peraturan pelajaran, buat di dalam sebuah kertas. Nanti kita buat sebuah keyakinan sekolah. Yeah. Ya, silakan Bapak Ibu tuliskan keyakinan kelas. Nah, negatif. Ya bebas, kalau memang masih dalam kalimat negatif boleh. Nanti kita sama-sama menjadikan ke kalimat positif. Ya. Silakan Bapak Ibu tuliskan satu atau dua, yang dua lah supaya tidak terlalu banyak. Ya, yang dibuat adalah keyakinan sekolah. Oh, sekolah ya, berarti yang negatif. Keyakinan sekolah, keyakinan yang negatif boleh. Nanti apabila dia merupakan sebuah kalimat negatif, nanti kita sama-sama menjadikan kalimat positif. Ya. Ya, berarti ini keyakinan kita sebagai guru. Ya boleh, kita keyakinan kita sebagai guru. Ya. Keyakinan kita sebagai guru dalam melakukan pembelajaran. Ya. Udah beres.
Kalau Pak Ibu langsung Ya, betul, betul, ya. sudah Pak Ibu akan didaftarkan. Sengaja. Masa ini bagi Sudah Pak Ibu ya. Sudah didaftarkan semua. Kita buat dulu di sini adalah keyakinan sekolah atau keyakinan pelajaran. Lebih tepatnya ke keyakinan sekolahnya ya. Ya, kita buat keyakinan sekolah. Di sini ada beberapa pendapat yang sudah Bapak Ibu cantumkan. Yang pertama, datang tepat waktu. Datang tepat waktu termasuk ke kalimat sudah positif ya. Kita menjadi dua, sekarang kita ubah menjadi positif dan negatif. Datang tepat waktu dalam mengajar, kita masuk positif. Apabila kita positif dia, kita taruh sila kanan. Kemudian toleransi dengan warga sekolah, lulus 100%, menjalin hubungan dengan baik dengan siswa atau siswi, termasuk ke dalam kalimat negatif juga. Kemudian disiplin waktu belajar, disiplin waktu pembelajaran, saling menghormati. Kita masuk ke positif juga. Tidak meninggalkan sekolah sebelum jam pulang. Negatif ya. Ada kata tidak berjalan. Kemudian tidak korupsi waktu. Negatif. Datang tepat waktu, menjaga komunikasi yang baik dengan warga sekolah. Positif semua. Kemudian jangan melompati pagar sekolah. Jangan membolos jam pelajaran. Itu masih negatif ya. Mengawali aktivitas dengan senyuman, melayani siswa dengan sepenuh hati. Ini positif semua. Memang seharusnya memang seperti itu. Kita harus melayani siswa dengan sepenuh hati.
overbooking belum waktu. Habiskan gaji. Bisa dituliskan itu Pak. Sebenarnya itu bisa dituliskan. Ya, menjadikan sebuah keyakinan sekolah ya. Di sini ingat tupoksi. Negatif ya. Perintah bukan? Ya. Itu ingat tupoksi. Tapi tergantung sih kalau kita menanggapi. Ya, kita taruh dulu lagi. Positif negatif. Yang kedua, datang tepat waktu, mengajar sesuai jadwal, menerapkan 5S. Senyum, salam, sapa pada warga sekolah, etika baik. Mengajar di kelas tepat waktu, menghargai sama seluruh warga sekolah. Aku tahu terhadap tugas yang diberikan. Mengajar dengan menyenangkan. Jangan buang sampah sembarangan. Negatif. Jangan menggunakan aksesoris berlebihan. Negatif. Ya. Sudah. Apabila kita sudah memiliki kalimat negatif atau kalimat positif, kemudian yang negatif bisa berubah menjadi sebuah kalimat positif. Ya. Yang di sini yang pertama, jangan melompati pagar sekolah. Kalimat positifnya jangan melompati pagar sekolah, keluarlah melalui pintu masuk atau pintu keluar. Benar ya? Ya benar, keluar masuk lewat pintu sekolah. Aman. Dari kalimat negatif ini kita masuk ke dalam pengelompokan. Apakah masuk ke dalam kelompok apa nih? Nilai-nilai universalnya disiplin apa sopan? Disiplin. Kita buat dulu. Yang satu masuk keluar melalui pintu utama, gitu ya. Ya. Kemudian jangan membolos di jam pelajaran. Mengikuti jadwal, mengikuti pelajaran sesuai jadwal. Mengikuti karena kita budaya sekolah. Sesuai jam kerja. Mengajar sesuai jadwal pelajaran sendiri. Mengajar sesuai jadwal pelajaran. Melaksanakan pembelajaran sesuai jadwal yang benar. Termasuk di kategori apa ini? Ini juga melaksanakan PPM sesuai jam waktu. Kemudian tidak meninggalkan sekolah sebelum jam pulang. Tidak meninggalkan sekolah sebelum jam pulang. Bekerja sesuai dengan jadwal. Bekerja sesuai dengan tupoksi. Kita jadikan satu saja sama tupoksi ini ya. Datang dan pulang tepat waktu ya. Masuk di sini. Iya, disiplin. Kemudian ini kita di sini.
Dan buang sampah sembarangan Buanglah sampah pada tempatnya. masuk dalam kategori kebersihan, disiplin kebersihan. Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan menggunakan aksesoris berlebihan. Sesuai dengan aturan. Tata tertib. Bersahaja, Bersahaja. tampil Ah, simpel bers- elegan, Berpenampilan Yang elegan. tampil simpel elegan, tampil simpel elegan, termasuk dalam ya, sopan. ya. Di sini sopan. Apa tadi? Berpenampilan Simpel elegan. simpel. Ya, kemudian tidak korupsi waktu, disiplin ya, sudah sama dengan datang dan pulang tepat waktu ya. Kemudian di sini dan datang tempat waktu dalam mengajar, sudah masuk disiplin. Kemudian toleransi dengan warga sekolah, sopan ya, toleransi dengan warga sekolah. Lulus 100%. Itu termasuk hidayah. Termasuk ya? Termasuk lulus 100%. Visi. Kemudian menjalin hubungan dengan baik, Komunikasi, building, komunikasi, kerjasama. Menjalin hubungan baik dengan siswa dan siswi. Kemudian disiplin waktu, belajar, saling menghormati. Saling menghormati masuk ke dalam ya. Mengawali aktivitas dengan senyuman, sopan. Melayani siswa dengan sepenuh hati, sopan ya. Di sini langsung dan tidak saya tulis lagi. Datang tepat waktu, menghargai komunikasi dengan baik dengan warga sekolah. Datang tepat waktu sudah di sini. Datang dan pulang tepat waktu, menghargai komunikasi yang baik dengan warga sekolah, menjalin hubungan dan komunikasi. Datang tepat waktu, mengajar sesuai jadwal, menerapkan 5S ini sudah. Kemudian mengajar di kelas tepat waktu, mengajar sama seluruh sekolah, sudah akuntabel terhadap tugas yang telah diberikan. Akuntabel terhadap tugas yang telah diberikan, termasuk apa ini? Tanggung jawab ya.
Senyum salam sapa ini sudah ada salam sapa sopan. Kemudian mengajar dengan menyenangkan. Seperti itu. Jadi untuk keyakinan sekolah yang sudah kita laksanakan atau kita buat di dalam pertemuan ini, kita kembali melihat keyakinan sekolah yang kita dapat pada hari ini. Yang pertama, di sini ada kategori atau kelompok disiplin masuk keluar melalui pintu utama. Setuju? Pak Ibu setuju? Kemudian masyarakat PBM sesuai dengan jadwal, datang dan pulang tepat waktu. Setuju? Apa ada berubah lagi? Tidak. Kemudian untuk sopan berpenampilan simpel dan elegan, toleransi dengan warga sekolah. Ada tidak sesuai kategori atau kita ubah? Oke. Kemudian di kategori kebersihan, buang sampah pada tempatnya. Kemudian komunikasi dan kerjasama, menjalin hubungan baik dengan siswa atau siswi, menjalin hubungan atau komunikasi yang baik dengan warga sekolah dan saling menghormati. Ya, sudah termasuk dalam komunikasi atau kerjasama. Kemudian di sini ada tanggung jawab untuk kabel dengan tugas yang diberikan, mengajar dengan menyenangkan. Ya, sesuai dengan keyakinan kelas dari pemaparan materi yang dibuat tadi. Di sini dikatakan 3 sampai 7 prinsip akan dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang kita buat tadi ada 5. Kemudian di sini untuk keyakinan sekolah yang kita buat akan berjalan dengan baik. Seperti itu merupakan cara contoh apabila kita melakukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas, Bapak Ibu ada yang tanyakan? Sebelum saya lanjut lagi sedikit. Ada yang tanyakan untuk keyakinan kelas? Ya, silakan Bapak. Terima kasih teman-temannya. Terima kasih atas waktunya. Iya, Pak. Secara tidak sadar yang saya lakukan dari mulai saya tahun 93 sampai sekarang ternyata sudah jelaskan di situ. Saya tidak sadar jadi jelaskan di situ. Yang saya lakukan yaitu sebelum saya mengajar itu saya uangkan satu pertemuan, itu saya bikin peraturan sendiri dan saya tawarkan sama anak. Ada 4 peraturan yang saya tawarkan dengan anak biar tujuannya itu berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, semuanya ada kesepakatan. Dan memang terbukti memang akhirnya belajar berjalan dengan lancar dan semuanya tanggung jawab masuk dalam evaluasi, remedial dan seterusnya. Dan saya lakukan seperti itu. Nah, baiknya biar kita di Semando ini biar standar semuanya. Alangkah baiknya semua guru di masing-masing tingkat mempunyai standar yang seperti itu. Apalagi kalau sudah sama seperti itu, anak terbaik yang pasti akan bagus. Itu untuk guru keyakinan kelas itu sekolah ya persilakan untuk makanya untuk keyakinan sekolah. Kalau yang kelas harapannya adalah guru harus melakukan seperti itu di saat tahun ajaran baru, sehingga nanti semua siswa itu mengenal ikut guru ini dan seterusnya. Itu yang pertama.
Yang kedua untuk masalah pada kedisiplinan siswa, kemarin saya menemukan pas saya mengajar di kelas 12 IPA 1, menemukan siswa kelas 12 IPA 3 itu lompat tembok di WC yang baru. Ketahuan sama saya panggil. Sebelum saya tindak lanjut, saya kasih tahu posisi Pak memanggil kamu adalah biar kamu tahu peraturan sekolah kayak apa. Ya, kamu langgar lompat pagar. Sekarang untuk pembinaan lebih lanjut, kamu saya serahkan ke yang berkepentingan, yang berkompeten membahas masalah penangkalan anak seperti itu. Saya serahkan ke BK. Kemarin kejadian kemarin, tetap saya jelaskan. Posisi Pak Soeb hanya menjelaskan kamu kesalahannya apa. Nah, lebih baik sekarang saya serahkan ke BK untuk biar kamu itu diujangi, dibina dan seterusnya apa kesalahannya. Dia langsung respon, terima kasih Pak, maaf saya yang salah. Saya serahkan ke BK, sudah keluar dari BK, dia menemui saya tinggal kan masih ngajar di kelas 12 di kelas 1. Saya ditemui, Pak terima kasih, maafkan saya Pak. Nah model-model seperti itu sekarang kan udah model zamannya tangkap, dimarahi, diinterogasi dan seterusnya kan. Kita harus soft lah, jangan terlalu kasar, soalnya perasaan orang itu beda-beda. Kalau dia modelnya anak sekarang udah zamannya ini kan main game, otomatis tensinya tinggi. Kalau dimarahin pasti dia akan menyimpan di otaknya, dan mungkin saja selamanya akan dikenang. Pak ini memarahi saya sampai segitu jeleknya. Demikian Pak, itu yang mungkin saya tanyakan ke Bapak, mungkin ada teman-teman merespon dan seterusnya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih dari Bapak Soeb, sangat bagus sekali untuk tentang keyakinan kelas. Saya tanggapi langsung ya. Untuk di sini keyakinan kelas ini mungkin kita di sini saya baru bawakan, kemarin juga ada teman juga yang memaparkan dan juga ada yang melaksanakan di kelas untuk membuat sebuah keyakinan kelas tersebut. Ini sebaiknya memang kita buat di setiap kelas masing-masing seperti itu. Jadi mereka itu membuat kesepakatan keyakinan yang mereka buat sendiri dan mereka laksanakan sendiri. Jadi akan menumbuhkan kesadaran dari masing-masing siswa atau masing-masing siswa seperti itu. Ya, untuk keyakinan kelas. Ada tambahan lagi untuk yang saya menambahkan, mungkin ada yang tambahan untuk keyakinan kelas. Silakan Pak Bapak. Lagi senior yang ini. Baik, terima kasih Pak Oto. Terima kasih Pak Soeb. Saya tidak ingin bertanya, tapi saya sangat mendukung apa yang telah dilakukan oleh Pak Soeb. Benar yang dikatakan oleh Pak Soeb sesuai dengan materi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Oto, bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh siswa itu hendaknya kita sebagai guru bukan memberikan hukuman, tetapi kita melakukan restitusi. Karena pada saat kita memberikan hukuman, dia akan menjadi tertekan dan dia akan memusuhi orang yang memberikan hukuman kepada siswa. Berbeda kalau kita memberikan restitusi seperti yang dilakukan oleh Pak Soeb. Jadi kita menjelaskan, kita tidak memojokkan siswa. Jadi kita menjelaskan kepada siswa apa yang telah dilakukan dan kita menanyakan, yang kamu lakukan itu benar atau salah. Jadi kita ingin memunculkan kesadaran dari dalam dirinya sendiri, sehingga dia akan melakukan perbaikan yang baik ya. Jadi perbaikannya dari dalam diri tanpa paksaan oleh orang lain. Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih dari Pak Oto dan Pak Soeb tentang
penekanan ya tentang keyakinan kelas dan restitusi, pelaksanaan restitusi. Sebaiknya kita harus melakukan keyakinan kelas di dalam kelas yang kita ampu, kemudian kita melakukan proses restitusi apabila kita melaksanakan melihat ada sesuatu permasalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Jadi siswa tersebut akan tidak membangkang, jadi mereka akan sadar sendiri akan kesalahan yang mereka perbuat. Jadi perbaikan itu bukan berasal dari kita, tetapi dari dirinya sendiri. Jadi anak tersebut akan menyadari bahwa itu memang tidak boleh dia lakukan dan tidak akan dia lakukan seperti itu. Ya, terima kasih untuk Pak Sohib dan Pak Dokter. Kemudian kita lanjut ke materi ini. Kita lanjut ke materi yang pertama, yang selanjutnya adalah yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Semua orang punya kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan. Kita semua harus mempunyai kebutuhan keinginan untuk sehat, ya. Kemudian rumah dan makanan. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Di sini kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini merupakan lebih cenderung ke sosial, ya, antara hubungan kita bermasyarakat bisa juga di sini. Kemudian kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebebasan kita menentukan apa yang harus kita lakukan tanpa ada intervensi yang lain dari orang lain. Kita melakukannya dengan kebebasan seperti itu. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Ini juga harus kita lakukan, ya, baik. Kita juga harus menimbulkan rasa senang. Mulai kita bisa lakukan dengan bisa mengobrol bersama teman, tertawa-tertawa, berbincang-bincang, kemudian kita melakukan olahraga, permainan. Itu adalah termasuk dari kebutuhan atas kesenangan. Kemudian kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kalau penguasaan ini lebih cenderung ke dunia pekerjaan, karena di sana kita harus melihat memperlihatkan kemampuan kita, kompeten kita, apa kita kompeten atau tidak. Itu. Kemudian di sini kita lanjutkan, dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Artinya kita yang menentukan sebagaimana standar atau ukuran kebutuhan dasar yang berkualitas yang kita inginkan. Umpamanya tadi kita kembali ke kebutuhan dasar manusia bertahan hidup, misalnya kita punya kesehatan. Ukuran kesehatan kita itu kita yang mengatur sendiri atau kita yang menentukan sendiri sebagaimana ukurannya. Kemudian sama juga seperti rumah, pokoknya kebutuhan kita untuk rumah, pokoknya kita mengeluarkan standar rumahnya tingkat 5, itu semuanya bisa aja kan, itu semuanya kita yang mengatur, ya. Kemudian makanan juga seperti itu. Kemudian tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Jadi semuanya itu ada berada di pikiran kita, baik itu isinya apa, ukurannya apa, kita yang menentukan, kita yang menyimpan sendiri. Kemudian bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, membuat Anda merasa bahagia, terpenuhi kebutuhan dasar Anda.
Jadi semuanya itu kita yang menentukan, kemudian ukurannya kita yang menentukan dari diri kita sendiri juga. Apabila kita ketinggian nanti pasti akan di luar ekspektasi, ya seperti itu. Jadi menurut William Glasser menyebutkan seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kapasitasnya itu merupakan tidak sebanyak sekali, jadi kita kapasitasnya pasti akan sedikit. Kemudian apa-apa saja kita yang mengisi dan ukurannya berapa saja nanti kita yang akan mengisi kembali untuk kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan proporsional. Kemudian kita masuk ke materi yang kelima. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol restitusi adalah restitusi program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, restitusi itu adalah kita menanamkan kesadaran agar anak-anak itu atau kita semua bisa berdisiplin positif mulai dari diri sendiri. Kemudian menurut Diane Gosson dalam bukunya Restoration School Discipline tahun 1998 mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas. Guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di ruang-ruang kelas mereka selama ini, sesuai dengan yang seperti tadi yang diutarakan Pak Sohib. Jadi kita merefleksi kembali apakah penerapan disiplin yang kita lakukan itu apakah efektif, kemudian apakah berpusat, apakah memerdekakan, dan apakah memandirikan siswa atau murid. Ya, kita menurut Diane Gosson ini kita merefleksi kembali tentang penerapan disiplin yang sudah dilakukan kelas. Melalui serangkaian riset berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser, restitusi 5 posisi kontrol. Yang pertama ada namanya penghukum. Kalau penghukum ini biasanya dengan nada suara tinggi, ya. Kemudian mata melotot, mentak-mentak, jari menunjuk-nunjuk atau menghadik. Itu adalah seorang menjadi sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Hasilnya kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Kalau kita melakukan posisi kontrol sebagai penghukum, biasanya seperti itu, anak akan lebih marah, kemudian bersifat agresif, kemudian anak-anak mendendam. Kemudian yang kedua, ada posisi kontrol seperti membuat merasa bersalah. Dengan nada mengulas sedih, bahasa tubuh mendapatkan merapat pada anak itu. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keinginan membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Hasilnya, siswa atau murid akan merasa bersalah dan mengecewakan, baik itu mengecewakan kita sebagai ibu atau bapak guru. Kemudian, murid akan merasa tertekan, menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kemudian murid tertekan menjadi inilah yang dapat tiba-tiba meletus amarah. Dia bisa menyakiti diri sendiri maupun juga menyakiti orang lain. Bahaya sekali, ya. Kemudian teman, restitusi kontrol sebagai teman. Dengan nada, apabila kita berbicara dengan nada akrab, kemudian bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan tersenyum jenaka, seperti kita berteman dengan siswa. Pada guru posisi teman ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru atau dengan kita. Ini termasuk dampak positif hanya saja. Di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Kemudian kita masuk ke 5 posisi kontrol. Yang keempat adalah memantau dengan nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Kemudian posisi memantau berdasarkan pada peraturan
konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjadi posisi pemantau. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar suatu peraturan. Kemudian murid tetap dibuat untuk tidak nyaman ya kesalahan yang mereka perbuat. Kemudian yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nada suaranya apabila kita menjadi seorang manajer dengan nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat ke murid. Manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid bertanggung jawabkan sendiri perilakunya. Mendukung murid agar tidak mendapatkan atau menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Begitu. Apabila kita sudah mengarahkan murid menjadi manajer untuk dirinya sendiri, jadi mereka sudah mempunyai kesadaran dengan apa yang harus mereka perbuat, apa yang harus mereka laksanakan, kemudian apa yang mereka tidak boleh. Gitu. Jadi mereka sudah mengetahui apa yang harus dilaksanakan, kemudian efeknya seperti apa dan pengembangannya seperti apa. Dia sudah bisa memanajemen dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu. Di manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ya, ini merupakan 5 posisi restitusi. Ya, kemudian kita kembali ke tadi pendapat dari Bapak Sohib. Okay. Pendapat dari Bapak Sohib kira-kira berada di restitusi yang mana? Apakah manajer? Apakah pemantau? Tadi dari kasus yang Bapak Sulit tampilkan yang dapatkan itu Bapak mendapatkan seorang siswa melanggar, kemudian dipanggil, kemudian penekanan kembali sehingga murid tersebut merasa bersalah dan mengakui apa yang mereka kesalahan yang mereka perbuat. Kemudian dia kembali ke konstitusi yang harus dilakukan menghadap ke guru dekat. Benar ya. Jadi posisi yang Pak Suhib tadi adalah di posisi pemantau atau manajer antara dua ini. Pemantau ya, bagi dari posisi pemantau karena kita menerapkan ke step selanjutnya. Kalau kita manajer tidak menerapkan step selanjutnya, tapi mengembalikan ke siswa tersebut akan kesadaran dirinya sendiri. Jadi, terima kasih Pak Suhib untuk kasusnya yang kita langsung dilanjutkan di restitusi 5 posisi kontrol. Kita lanjutkan ya. Sudah jelas ya untuk restitusi. Di sini ada tabelnya. Di sini ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, disebutkan 3 restitusi. Belum sampai restitusi 3 restitusi, maksud saya restitusi 5 posisi kontrol. Teman pemantau dan manajer. Tadi kita berada di sini. Kasus yang Pak Sohib tadi dapatkan, ya. Sudah ya, kita lanjut. Kita lanjut dengan restitusi segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah apa yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah validasi tindakan salah, menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan. Apa itu segitiga restitusi? Di sini segitiga restitusi adalah bagian yang pertama adalah menstabilkan identitas. Itu adalah bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita tidak mengkritik dia, maka kita akan dapat tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakini si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut ini. Tentang kalimat di menstabilkan identitas, yang pertama berbuat salah itu tidak apa.
Kita tidak menekankan kesalahannya dia, ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu merupakan salah satu pernyataan beberapa kalimat-kalimat yang menstabilkan identitas apabila kita berhadapan dengan siswa yang berpermasalahan. Yang kedua adalah sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik ataupun buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru juga memahami teori kontrol akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak terus-menerus merengek. Tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat yang termasuk dalam validasi tindakan yang salah atau validasi tindakan mereka yang salah atau anak-anak yang salah, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Jadi tidak ada kalimat yang menekankan lebih buruk lagi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Apabila kita berbicara dengan si anak yang sudah melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi dia bangga melakukan hal tersebut karena ada sesuatu yang harus dia lakukan. Kamu boleh merasakan hal itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru lagi. Kemudian kita masuk ke menanyakan keyakinan. Teori kontrol kenyataan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah mencapai langkah 1 dan ketika laku yang salah sudah divalidasi sesuai dengan langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan kembali dengan nilai-nilai yang dia percaya, berpindah menjadi orang yang lebih yang dia inginkan. Pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Pada posisi inilah kita menanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat, kemudian cita-cita mereka mungkin menjadi apa anak tersebut, kemudian apa yang bayangkan kita kelas yang ideal, mau menjadi orang seperti apa, maksud cita-cita. Nah, di sini kita melakukan keyakinan atau merefleksi kembali keyakinan yang sudah dibuat oleh si anak, kemudian kita merefleksi tujuan dari anak tersebut, cita-cita dari anak tersebut. Jadi sehingga akan muncul kesadaran. Ya, sudah ada yang tanyakan untuk segitiga restitusi dan proses restitusi di posisi kontrol. Oke. Sudah selesai materi yang sudah saya berikan. Sangat antusias Bapak Ibu untuk mengikuti. Kemudian juga beberapa ada kita praktekkan keyakinan kelas. Kemudian kita juga ada kasus-kasus atau pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi atau yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Sohib dan juga Pak Marta juga dengan teman-teman yang lain. Untuk penegakan disiplin, apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Sudah jelas ya? Ya, apabila sudah jelas untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian dan saya tutup untuk para pesanti. Om Santi 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 Om.